Selamat datang di Aura Berbagi. Baik sahabat Aura Berbagi, di video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana penggunaan aplikasi ePuslu versi ketiga dalam pelaporan BOP dan paket data. Di mana sebelumnya aplikasi ePuslu kurang optimal karena seringnya dihacker, sehingga BPSDMP Kementan melakukan update ke versi terbaru. Baik, kita langsung saja cara penggunaan aplikasi ePuslu. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe channel Aura Berbagi, silahkan di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Silahkan teman-teman membuka browsing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian silahkan masukkan epuslu.id. Jadi tidak ada perubahan. Ini tampilan awal ePuslu BPSDMP versi 3. Selanjutnya, silahkan terlebih dahulu melakukan registrasi. Klik registrasi. Silahkan untuk teman-teman yang berstatus ASN maupun P3K, silahkan masukkan NIK dan THL TBPP, silahkan masukkan nomor THL. Kemudian klik periksa. Apabila telah mengklik periksa nomor dan yang muncul tertulis data tidak ditemukan, maka silahkan teman penyuluh berkoordinasi dengan admin tingkat kabupaten untuk dimasukkan ke dalam database atau berkoordinasi dengan admin provinsi untuk dimasukkan ke dalam database penerima BOP. Ketika masuk, maka akan ada menu buat akun ya. Di sini silahkan teman-teman memperbaiki data yang tidak sesuai ya, data pribadi mulai dari nama, email. Di sini silahkan masukkan email teman-teman yang teman-teman miliki. Selanjutnya klik jenis kelamin ya, di sini teman-teman. Kemudian jenis penyuluh. Jadi saya di sini berada di kabupaten. Kalau teman-teman mungkin akan muncul BPP ya. Kemudian pastikan nomor HP sesuai untuk pengiriman pulsa ya yang terdaftar. Kemudian silakan isi tempat lahir, kemudian tanggal lahir, silahkan diisi. Selanjutnya klik status pendidikan teman-teman. Ketika semua data sudah benar, klik selanjutnya. Maka akan masuk ke data penyuluh. Jadi ini sudah sesuai. Silahkan di sini masukkan tahun pengangkatan teman-teman. Ya, kemudian provinsi kabupatennya, kemudian BPP ya teman-teman, kategori jabatannya, jabatan apa, fungsional ahli atau terampil, kemudian golongan teman-teman, kemudian wilayah binaan. Di sini wilayah binaan ini teman-teman bisa memilih lebih dari satu ya. Jadi bagi teman-teman yang merangkap 2 desa atau kelurahan, silahkan bisa mengklik beberapa. Jadi disesuaikan berdasarkan wilayah teman-teman. Bila telah selesai, klik selanjutnya. Maka akan masuk ke data Poktan. Di sini teman-teman silahkan isi nama Poktan, lokasi desa, dan jumlah anggota. Kemudian ketika ingin menambahkan bisa mengklik kata tambahkan Poktan. Sebagai catatan teman-teman, di sini untuk penyuluh berstatus penyuluh provinsi dan yang berada di kabupaten, penyuluh kabupaten, minimal Poktan yang didaftar pada aplikasi ePuslu ini adalah minimal 5 Poktan yang didampingi. Berbeda dengan penyuluh yang ada di tingkatan BPP, Poktan yang didaftarkan adalah semua Poktan binaan yang ada di WKPP masing-masing. Jadi itu catatannya. Setelah selesai melakukan penginputan, klik selanjutnya dan akan masuk ke dalam data rekening bank. Di sini sahabatku para Aura Berbagi, pastikan data rekening yang di-input ini adalah data yang sama yang dilaporkan untuk transfer dana BOP, dan pastikan juga penulisan nama dan nomor rekening harus sesuai.
Bila selesai menginput, silahkan klik selanjutnya. Maka akan masuk ke data pengguna. Di sini teman-teman silahkan masukkan kata sandi minimal 8 digit atau 8 karakter. Kemudian klik ulang sandi tersebut di konfirmasi kata sandi. Dan selanjutnya buat akun. Setelah teman-teman menyelesaikan rangkaian registrasi, maka secara otomatis teman-teman akan login masuk ke dalam dashboard Epusluh teman-teman. Jadi di sini sebelah kiri ada pengaturan ya, catatan aktivitas, kemudian penggunaan, kemudian terdapat juga data Poktan yang teman-teman telah input ya. Selanjutnya untuk membuat laporan, di sini silahkan buat laporan BOP. Jadi di sini silahkan klik buat laporan. Untuk template teman-teman bisa unduh terlebih dahulu ya, template yang akan digunakan mulai Maret. Jadi teman-teman sudah bisa mengunduh di sini. Jadi bentuk templatenya ya hampir sama dengan laporan bulanan teman-teman ya. Baik, walaupun penggunaan aplikasi Epusluh dimulai bulan Maret, tetapi teman-teman diwajibkan untuk telah melakukan unggah untuk laporan Januari dan Februari ke dalam aplikasi Epusluh. Cara buatnya klik buat laporan. Di sini saya mencontohkan untuk laporan Januari dan Februari. Jadi ini untuk laporan Januari. Silahkan untuk hasil Excel tadi masih sama, dirubah dalam bentuk PDF ya. Bisa kita klik di sini atau bisa di drag. Jadi ini ya, saya pilih hingga 100%. Kemudian teman-teman silahkan mengisi teknologi yang diterapkan petani di wilayah binaan teman-teman. Ya, misalnya varietas unggul bermutu misalnya. Di sini teman-teman bisa memilih lebih dari satu kelompok yang menerapkan penggunaan varietas unggul bermutu. Gitu kan, kemudian mungkin petaninya ada 35 ya. Di sini juga teman-teman apabila di bulan itu belum ada yang menerapkan, ini bisa diisi kosong ya. Ini bisa diisi kosong. Yang penting bukti laporan dalam bentuk PDF itu diunggah, kemudian disimpan. Maka secara otomatis akan laporan dalam proses pelaporan ya, menunggu konfirmasi BPP ya, kabupaten. Jadi teman-teman yang ada di wilayah penyuluh, karena saya berada di tanggung jawab kabupaten, berarti menunggu konfirmasi kabupaten. Untuk teman-teman yang berada di wilayah BPP, status pelaporan akan menunggu konfirmasi koordinator BPP. Selanjutnya dibuat laporan di bulan Februari, kita buat juga. Silahkan bisa di sini atau file di drag. Kemudian juga teman-teman, karena seperti tadi misalnya di laporan bulan lalu teman-teman kan jumlah yang menerapkan 35. Tetapi di bulan Februari ada tambahan misalnya 10 orang ya, misalnya 10 orang. Apakah ditulis 45? Khusus untuk bulan Februari adalah yang ditulis adalah jumlah petani yang menerapkan pada bulan Februari itu. Jadi tidak usah ditotalkan, karena di server pusat nanti akan menggabungkan setiap bulannya teknologi yang diterapkan petani. Jadi kita tinggal menulis 10 saja ya. Setelah selesai, klik simpan. Koreksi terhadap laporan teman-teman apakah menerima atau ditolak. Ketika ditolak akan ada status pelaporan bahwa di sini ditolak ya. Tolak laporan. Misalnya mohon lakukan perbaikan gambar tidak jelas, maka silahkan teman-teman lakukan perbaikan dengan unggah kembali file PDF teman-teman dengan cara bisa aksi di sini ya. Aksi di sini. Kemudian silahkan di sini diganti.
lakukan perbaikan data yang diinginkan, kemudian unggah kembali datanya, ya, kemudian simpan. Kemudian teman-teman yang berbeda di aplikasi versi 3 ini adalah dalam bentuk laporan pulsa mobile. Jadi laporan pulsa mobile ini silahkan dilaporkan di sini. Jadi sistem pelaporannya ini langsung, tidak lagi unggah dalam bentuk Excel ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama. Silahkan diklik laporan pulsa mobile. Oke, di sini. Ya, jadi ini bukan unggah file Excel yang di PDF-kan ya. Jadi di sini kita buat laporan. Di sini teman-teman silahkan klik buat untuk pemanfaatan pulsa dan paket data. Nah, jadi di sini semua langsung diisi langsung ya datanya. Jadi misalnya pada bulan Januari ini tanggal 19 ya, saya mengikuti MSPP. Jadi di situ kebijakan program Dirjen Tanaman Pangan tahun 2024 tanggal 19 Januari. Maka di sini silahkan memilih. Jadi diupayakan yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh BPSDMP ya. Jadi saya mengikuti tadi MSP ya, pilih salah satu opsi. Apakah saya mengikuti lewat YouTube, Zoom atau lainnya ya. Saya mengikuti lewat YouTube. Zoom ya. Kemudian materinya tadi ya, kebijakan dan program Dirjen Tanaman Pangan tahun 2024. Kemudian tanggal pelaksanaan tadi saya buat di tanggal 19 Januari ya. Kemudian silahkan upload foto, baik itu screenshot maupun foto open kamera ya yang diikuti. Jadi silahkan di-drag. Silahkan di-drag ke sini. Atau dijelajahi juga bisa. Jadi tunggu sampai 100% terunggah. Kemudian silahkan buat opsi buat ya. Untuk menambahkan kegiatan Zoom, klik buat. Jadi kita masuk lagi ke buat. Nah, misalnya yang kedua saya ikuti tanggal 23 ya, mekanisme pertanian ya yang saya ikuti. Ini ada BIMTEK online, jadi silahkan masukkan ya. Misalnya opsi ngobras ya, organisasi pertanian ya. Oke, ketika selesai di sini saya lebih menganjurkan teman-teman ketika masih ingin melakukan upload laporan pulsa atau mobile data, kita klik buat lagi. Jadi secara otomatis data yang awal tadi tersimpan dan kita tidak perlu keluar ke dashboard ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sudah selesai semua teman-teman BIMTEK online, jadi untuk kegiatan laporan pulsa dan mobile data, teman-teman minimal melaporkan 2 kegiatan penggunaan laporan pulsa ya. Ketika selesai, klik simpan. Jadi di sini langsung dalam proses pelaporan ya, proses pelaporan menunggu konfirmasi. Jadi di sini juga teman-teman bisa langsung mengisi pada saat misalnya mengikuti suatu kegiatan dan kegiatan tersebut selesai, teman-teman juga masih bisa melakukan pengisian ya, tidak harus menunggu sampai akhir bulan. Jadi bisa tambah. Nah, kemudian kita kerjakan juga yang bulan Februari buat laporan. Apabila di sini saya contohkan ya, teman-teman dalam 1 bulan itu cuman mengikuti satu kegiatan dan simpan, maka kita berhasil simpan ya, maka laporan teman-teman hanya berbentuk draft. Dia tidak akan terkirim ke konfirmasi ke BPP ataupun konfirmasi ke kabupaten, karena syaratnya adalah minimal wajib mengikuti 2. Jadi silahkan tambah laporan. Jadi ketika berakhir di bulan itu teman-teman cuma mengikuti 1,
kegiatan Zoom meeting maupun lewat YouTube, kegiatan yang diadakan BPSDMP, maka secara otomatis teman-teman tidak dibayarkan untuk laporan pulsa mobile datanya untuk bulan tersebut ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita simpan. Maka secara otomatis karena sudah memenuhi syarat, maka laporan teman-teman tinggal menunggu konfirmasi dari koordinator BPP maupun kabupaten. Demikian video berbagi kali ini, semoga dapat membantu teman-teman penyuluh dalam pelaporan BOP dan pulsa data pada aplikasi ePusluh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.